Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan mencoba belajar tentang menilai karya melalui sebuah resensi. Jadi kita akan bisa tahu karya tulis itu apakah itu fiksi atau apakah itu non-fiksi apabila kita meresensi karya tersebut. Di sini nanti akan kita pelajari bagaimana cara meresensi atau hal apa yang akan kita ketahui supaya kita bisa meresensi sebuah karya tulis. Oke, dalam pertemuan kali ini akan coba kita sama-sama pelajari tentang apa itu resensi. Lalu bagaimana urutan atau sistematika resensi. Lalu kaidah kebahasaan apa yang harus ada dalam teks resensi. Kemudian adalah struktur penyajian teks resensi itu seperti apa, mulai dari awal sampai kepada akhir. Kita akan bahas secara garis besarnya pada pertemuan pagi ini. Nah, saya yakin kalian sudah sering mendengarkan kata resensi. Resensi itu adalah ulasan atau penilaian mengenai kelebihan dari sebuah karya tulis, atau kita bisa melihat lemah dan lebihnya sebuah karya tulis, apakah itu karya tulis fiksi maupun karya tulis non-fiksi. Berdasarkan apa kita menilainya? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, sistematika resensi atau urutannya adalah yang pertama judul resensi. Kita tuliskan kita meresensi karya tulis fiksi kah atau non-fiksi. Kalau karya fiksi harus jelas apakah cerpen, novel atau apa, kita sebutkan identitas dari judul yang kita nilai atau kita resensi. Yang kedua adalah identitas buku yang diresensi, mulai dari judul, berapa halaman, kemudian pengarangnya siapa, tahun terbit bukunya siapa, kemudian cetakan keberapa, sampai nanti ada nomor ISBN dari buku atau karya tulis yang lain yang kita resensi. Kemudian adalah pendahuluan. Setelah pendahuluan maka ada inti atau isi resensi. Lalu setelah kita mengetahui isi resensi sudah kita bisa baca, maka kita bisa mengetahui apa keunggulan buku yang sudah kita resensi, apa kekurangannya. Lalu penutup. Dalam penutup ini kita harus membuat pendapat tentang tentang pernyataan. Apabila kita mengatakan ada kekurangan buku, maka harus kita jelaskan spesifiknya kekurangannya apa. Dan apabila kita memutuskan untuk mengatakan bahwa buku tersebut memiliki keunggulan, kita pun harus menjelaskan alasan keunggulan dari buku tersebut apa yang dimiliki, sehingga kita menyimpulkan bahwa buku tersebut adalah memiliki keunggulan. Itu sistematika resensi. Selanjutnya kita akan belajar ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks resensi. Biasanya memiliki banyak konjungsi penerang atau kata penghubung penerang. Kata penghubung penerang itu apa saja? Yaitu bahwa, yakni, yaitu. Biasanya penerang ini adalah menegaskan atau penegasan. Kemudian sering terdapat konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu. Contohnya apa saja? Banyak sebetulnya contohnya, tapi Ibu hanya menuliskan di sini 3 saja. Temporal menyatakan waktu, sejak, kemudian, akhirnya, ketika. Kemudian adalah kata konjungsi yang menyatakan pernyataan saran.
Biasanya contohnya adalah harusnya, hendaknya, sebaiknya, jangan, dan yang lain sebagainya yang pasti kalian sudah ketahui. Lalu konjungsi penyebab. Penyebab itu biasanya contohnya adalah oleh sebab itu, oleh karena itu. Itu adalah kaidah kebahasaan atau ciri-ciri bahasa yang terdapat dalam teks resensi. Nanti mohon kalian amati satu teks buku atau teks fiksi, lalu temukan semua di dalamnya semua konjungsi yang baru kita pelajari hari ini. Yang terakhir, ketika kita meresensi, struktur penyajiannya seperti apa? Yang pertama adalah, ini contoh apabila yang kita resensi adalah fiksi. Fiksi itu kita ambil contohnya adalah novel. Nanti Anda bisa juga meresensi sebuah buku ilmiah atau bisa meresensi laporan atau karya tulis yang lain yang ilmiah atau yang non-fiksi. Nah, pada pertemuan ini kita mencoba meresensi tentang fiksi, yaitu novel. Maka yang pertama yang harus ada adalah identitas novelnya. Identitas novel meliputi apa? Harus ada judulnya, kemudian nama pengarangnya, lalu setelah ada novelnya tentu ada yang menerbitkan. Jadi harus ditulis nama penerbit. Misalnya yang kita tahu penerbit itu contoh Gramedia, Balai Pustaka, Bumi Aksara, dan lain sebagainya. Kemudian adalah tahun terbit dan tebal novel tersebut. Tebal novel itu bisa Anda tuliskan dengan jumlah halaman yang dimiliki oleh novel tersebut. Yang kedua adalah menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel tersebut. Ikhtisar itu adalah garis-garis besar atau rangkuman yang menarik dari novel tersebut sehingga kamu nanti akan bisa menyimpulkan novel tersebut memiliki kelemahankah atau keunggulan. Yang ketiga adalah memberikan penilaian yang meliputi kelemahan dan kekurangannya. Ketika kamu sudah membaca novelnya, identitas novel sudah jelas, maka kamu mulai meresensi, yaitu mulai memberikan penilaian yang meliputi apa kelebihan dan kekurangannya berdasarkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah novel. Yang keempat adalah penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap, yakni tadi karena ini karya fiksi, maka tentu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik kalian sudah sangat tahu, mulai dari tema, alur, watak, penokohan, gaya bahasa, latar, dan sebagainya. Lalu setelah semuanya sudah, maka yang terakhir adalah yang kita lakukan, menyimpulkan resensi yang disajikan disertai rekomendasi bagi pembaca. Di sini harus jelas rekomendasi itu. Karena kita sudah mengetahui kelemahan dan kekurangannya, maka kita buat kesimpulannya disertai rekomendasi. Apakah kita merekomendasikan buku tersebut untuk dibaca orang lain atau merekomendasikan buku tersebut untuk direvisi ulang karena memiliki banyak kekurangan. Jadi mohon kalian hati-hati ketika membaca sebuah atau menilai sebuah karya tulis. Nah, anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pagi ini. Ibu berharap kalau kurang jelas penjelasan dari Ibu boleh kalian tanya atau boleh kalian browsing di Google sebanyak mungkin mengenai materi tersebut. Terima kasih dan Ibu berharap kalian masih tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.